Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP At-Thaibah beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Salawat beriring salam kita sanjungkan buat Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Adapun kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka ikut melaksanakan workshop PKG PJOK yang dilakukan oleh Bapak Randi Asmilyadi SPD dengan tema rencana pembelajaran berbasis proyek dan menggunakan SEM. Marilah kita sama-sama mengikuti workshop tersebut. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan SEM dan juga selamat datang pada Bapak Kepala Sekolah dan para wakil yang telah ambil andil dalam kegiatan saya pada pagi hari ini. Di mana pagi hari ini yang ingin saya jelaskan adalah rencana pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan SEM, di mana tema yang saya ambil di sini adalah berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar bersama melalui permainan tradisional. Kombel kita yang ada di SMP Thaibah yaitu Gunung Telasi. Oke, baik, untuk latar belakangnya, SEM itu sendiri adalah Sport Education Model, adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. Jadi Bapak Ibu, SEM ini akan kita laksanakan nanti di akhir semester. Kemudian, SEM bisa mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberi ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership. Kemudian pendidikan gerak atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran dan konsep gerak. Jadi nanti yang terlibat dalam kegiatan SEM itu sendiri adalah seluruh siswa yang ada di SMP Thaibah yang menggunakan permainan tradisional. Kemudian, bila dihubungkan dengan materi isu sosial, andil gender dalam PJOK yang dimana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya sama. Kemudian, program ini berkawan dengan sehat bergerak untuk bugar bersama melalui permainan tradisional. Semua murid terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran yang ada saat ini. Kemudian tujuan program yang ingin saya sampaikan ada 3 macam. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visinya adalah menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Kemudian capaian yang ingin saya sampaikan nanti adalah peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Kemudian ada langkah-langkah yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, melakukan survei minat dan bakat peserta didik terkait jenis olahraga tersebut, kemudian merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei, kemudian mengadakan sesi latihan sebelum pelaksanaan SEM itu sendiri. Kemudian hasil yang saya harapkan nantinya adalah peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan. Kemudian program yang kedua, kembali, next, tanda panah ya, tanda panah. Next. Ya, program yang kedua itu mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Visinya adalah menemukan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Capaian yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Nah, jadi peserta didik yang ambil andil semuanya, guru hanya sebagai fasilitator yang ada di sini. Jadi guru hanya sebagai pemantau saja, mengkoordinir kegiatan yang ada di siswa lakukan. Kemudian langkah-langkahnya menunjuk ketua tim. Nah, ketua tim ini adalah siswa itu sendiri. Nanti di masing-masing kelas, Bapak Ibu silakan tunjuk, bisakah ketua kelas atau wakil ketua kelas, atau ada siswa yang lain yang bisa memberikan beban sebagai pemimpin. Kemudian memberikan pelatihan kepemimpinan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu memilih pemimpin yang di kelas itu, silakan nanti hubungi saya akan adakan pelatihan untuk kepemimpinan pemimpin tersebut. Kemudian mengadakan kegiatan yang memerlukan kerjasama tim. Jadi kegiatan SEM ini sendiri memerlukan kerjasama tim di antar kelas, baik itu dengan guru, teman sejawat, ataupun yang lainnya. Kemudian hasilnya nanti adalah peserta didik menunjukkan kemampuan kepemimpinan bersama dengan baik.
Yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Visinya adalah mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai minat dan bakat. Jadi nanti kegiatan ini, STEM ini, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan sesuai dengan minat dan bakat yang ada di SMP Ataibah itu sendiri. Nanti sebelumnya kan tadi sudah saya jelaskan mengenai surveinya dulu. Bakat dan minat apa yang ingin kita lakukan di kegiatan STEM itu sendiri. Kemudian capaian adalah peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif melalui kegiatan yang permainan tradisional tadi. Kemudian langkah-langkahnya adalah mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan yang inovatif, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka, kemudian mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian hasil yang saya harapkan nantinya peserta didik diharapkan dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikan ke dalam kompetisi itu sendiri. Lanjut. Nah, kemudian ini beberapa struktur program dan mitra dalam kegiatan Kombel itu sendiri atau kegiatan STEM. Yang pertama struktur program. Program kegiatan co-kurikuler di SMP Ataibah Kerinci, murid yang terlibat penuh kelas 7, 8, dan 9, baik laki-laki maupun yang perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan semester atau ujian semester di kelas meeting. Kemudian penanggung jawab adalah kepala sekolah langsung dan seluruh guru yang terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian pelaksanaan program berkawan dengan sehat bergerak untuk bugar bersama melalui permainan tradisional dilaksanakan di lapangan ataupun di halaman sekolah. Kemudian mitra dalam komunitas belajar atau Kombel. Yang pertama wali kelas sebagai koordinator yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi wali kelas nanti akan mengkoordinir dari kelasnya masing-masing dalam kegiatan STEM itu sendiri. Kemudian pembina OSIS sebagai koordinator dalam kegiatan. Kemudian pengurus OSIS sebagai panitia pelaksana lomba dan peserta di pihak lainnya yang terlibat adalah siswa penuh. Jadi Bapak Ibu hanya sebagai koordinator saja untuk mengarahkan anak-anak dalam kegiatan STEM itu sendiri. Lanjut. Nah, inilah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Aset manusianya yang pertama itu ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian KBS dan guru sebagai pendamping, kemudian siswa sebagai pelaku utama dan orang tua sebagai pendukung. Nanti kita juga akan melibatkan orang tua dalam kegiatan STEM itu sendiri. Kemudian aset finansial, dana yang saya gunakan di sini adalah dana BOS P sebagai pendukung dalam pelaksanaan program. Jadi dana BOS yang akan saya libatkan dalam program STEM itu sendiri. Selanjutnya aset fisik, lapangan sekolah, gedung sekolah, dan peralatan sekolah sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan program. Aset agama dan budayanya adalah warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong masih terawat dengan baik. Lanjut. Kemudian rencana evaluasinya yaitu kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi. Nanti setelah kegiatan ini saya laksanakan, saya akan mengadakan rapat dengan Bapak Ibu, para pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik yang terlibat dalam kegiatan STEM itu sendiri. Kemudian bentuk lainnya pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program STEM yang telah saya laksanakan nantinya. Kemudian evaluasi dalam bentuk angket melalui format yang didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, dan orang tua, serta peserta didik terkait pelaksanaan program STEM yang akan saya laksanakan di akhir semester nanti. Nah, inilah kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi dalam kegiatan STEM nantinya. Yang saya perkirakan inilah dia tantangannya. Yang pertama, keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas olahraga bisa menghambat kegiatan olahraga ataupun kegiatan STEM yang akan saya laksanakan nanti. Kemudian motivasi peserta didik itu sendiri atau keterlibatan dalam pelaksanaan STEM itu sendiri. Kemudian kolaborasi dengan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah waktu dan jadwal. Kegiatan ini biasanya saya laksanakan di semester ataupun dalam rangkaian kelas meeting yang ada di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk program STEM ke depannya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak Ibu ajukan, saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu atau Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Waka ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Silakan Ibu. Dari paparan yang disampaikan oleh paparan tadi, ini kami paham. Jadi apa tujuan dari pelaksanaan ini, baik itu sekolah, organisasi maupun mungkin ada yang untuk yang lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Waka. Ada lagi?
bertanya? Oke, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin akan dijawab dulu dengan Bapak Randi. Silakan. Ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Waka Kesiswaan, di mana pertanyaannya adalah apa tujuan pelaksanaan SEM bagi peserta didik, guru, dan orang tuanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 komponen tujuan program yang ingin saya laksanakan. Yang pertama tadi, kembali ke belakang. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Jadi tujuan saya adalah pertama mengembangkan keterampilan fisik atau kesehatan daripada siswa itu sendiri. Makanya saya gunakan SEM. Saya langsung saja menjawab pertanyaan yang kedua tadi, mengapa menggunakan SEM gitu kan? Karena SEM ini adalah kegiatan yang terlibatnya semua siswa. Jadi tidak ada siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan SEM itu sendiri. Jadi baik itu dalam susunan acara, kegiatan acara, rangkaian acara, kemudian hasil dari acara itu sendiri. Jadi siswa semua yang terlibat. Yang kedua tadi programnya adalah next, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Dari kegiatan SEM itu sendiri, siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan dan bertanggung jawab dengan kegiatan yang dia lakukan. Misalnya contohnya saja lomba tarik tambang. Nah, lomba tarik tambang itu diperankan oleh siswa itu sendiri, baik itu ketua pelaksananya, kemudian kegiatannya dilakukan oleh siswa itu sendiri, dan melatih kepemimpinan pada siswa itu sendiri dalam melakukan kegiatan tarik tambang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Jadi peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dia sendiri, baik dalam lingkupan kelasnya sendiri ataupun kelas yang lain. Jadi semuanya terlibat penuh dalam kegiatan STEM itu sendiri, dan dibantu nantinya oleh guru dan juga orang tua siswa itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada masukan yang lain, kami persilakan. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan dari guru-guru yang lain? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, education model. Jadul. Ya. Membuat anak-anak ini bisa jadi bergerak seperti kegiatannya sangat menarik gitu ya. Selain dia membentuk permainan, tetapi dia juga merupakan olah fisik gitu ya, dan juga olah pikir juga gitu ya. Ini sangat menarik. Dan kemudian dalam tim tadi, apakah satu kelas atau berkelompok, ataukah kalau untuk nanti itu untuk kelas meeting ini saya harap kalau bisa diterapkan dalam rangka kelas meeting pasca ujian semester ganjil ini, alangkah baiknya. Kemudian pertanyaan saya, apakah permainan ini sudah disosialisasikan sebelumnya kepada anak-anak, dan bagaimana teknis kemudian untuk menerapkannya gitu ya, supaya terkelola dengan baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Akan dijawab langsung dengan Bapak Randi. Oke, baik, terima kasih untuk masukan dan saran yang sangat luar biasa dari Ibu Waka Kurikulum, dan beliau juga bertanya, apakah permainan ini sudah disosialisasikan kepada anak ataupun bagaimanapun mekanisme dalam pembentukan tim ataupun sejenisnya. Oke, untuk kegiatan ini saya belum sosialisasikan kepada anak karena saya belum melakukan survei bakat dan minat apa yang ingin dikembangkan oleh anak itu sendiri. Nanti ada beberapa mitra saya untuk dapat membantu saya dalam pelaksanaan SEM, yang itu yang pertama itu wali kelas. Saya akan bertanya ke wali kelas menggunakan angket yang akan saya berikan ke wali kelas, bakat dan minat apa yang ingin siswa laksanakan nanti di kegiatan SEM berupa permainan tradisional yang telah lama yang telah disampaikan oleh Ibu Waka tadi.
Ada permainan engklek nantinya kan, engrang, kemudian sandal bakia, kemudian kelereng mungkin ya, atau permainan yang lain yang sifatnya tradisional yang sudah lama kita tinggalkan. Kemudian mitra saya yang kedua adalah pembina OSIS. Saya akan koordinator langsung dengan pembina OSIS dengan kegiatan ini, kemudian pengurus OSIS serta peserta didik seluruhnya yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan juga saya minta masukan daripada Bapak Ibu sekalian, Waka dan Bapak Ibu Waka ataupun kepala sekolah dalam kegiatan STEM agar dapat terlaksana nantinya di kelas meeting yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Mungkin ada lagi yang bertanya? Bapak, Ibu Guru. Kalau tidak ada lagi, saya rasa mungkin inilah yang dapat saya sampaikan atau Bapak Rani sampaikan pada hari ini. Semoga workshop kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.